kumpulan orang-orang yang taubat atau kisah-kisah orang yang taubat. Ternyata taubat ini banyak sekali manfaatnya. Misal hari ini yang ulun sampaikan di Masjid Raya Zuhur tadi, kisah seorang pendosa yang menjelang akhir hayatnya jadi wali. Mau mati jadi wali, padahal sebelumnya pendosa, orang yang suka berbuat dosa. Kenapa bisa? Karena taubat. Padahal ini terjadi di akhir hidupnya, mau mati, menjelang kematiannya sempat taubat. Itu aja. Artinya ini manfaat taubat nih. Nah, kisahnya kurang lebih di zaman Nabi Musa. Ada seorang pemuda yang sangat banyak melakukan dosa. Saking banyaknya dosa yang dilakukan, dia sendiri sombong dengan dosanya. Bahkan tidak tahu diri, lupa diri dengan dosanya yang banyak itu. Mungkin karena keterlaluan oleh masyarakatnya, dia diusir dari tempat tinggalnya oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Saking tidak senangnya masyarakat ini terhadap perbuatannya, wajar. Nah, akhirnya dia pergi mau meninggalkan kota tempat tinggalnya. Singkat cerita, ketika dia sudah mendekati batas kota, dan di batas kota itu ada pintu gerbangnya, di saat itu dia menoleh-noleh kiri kanan cari orang, adakah kawan nih bagi dirinya nih. Ternyata dia tidak melihat siapapun, kawan akrabnya, apalagi orang yang tidak dikenalnya. Pokoknya tidak ada siapa-siapa. Akhirnya dia merasa kalau begitu dirinya ini sendirian ini. Nah, lalu dia, ketika orang ini meninggal, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, itu ada seorang waliku telah meninggal. Hadiri jenazahnya, mandikan dan sholatkan. Undang atau umumkan, beritahukan kepada orang-orang yang berdosa, suruh datang mereka menghadiri jenazahnya. Nanti saya akan ampuni dosa-dosa orang yang berbuat dosa tadi. Kan luar biasa nih, yang meninggal orang yang banyak dosa. Oleh Allah dinyatakan ini waliku yang meninggal ini, kekasihku. Allah perintahkan Nabi Musa datangi jenazahnya, urus, mandikan, sholatkan, umumkan, undang orang-orang yang berdosa, suruh datang menghadiri jenazahnya. Saya akan mengampuni dosa-dosa mereka, kata Allah. Gitu. Sudah karena ini perintah, Nabi Musa laksanakan. Lalu Nabi Musa mendatangi jenazah dan mengumumkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Akhirnya banyak yang datang. Begitu orang-orang yang banyak datang ini hadir dan tahu siapa yang meninggal, apa kata mereka? Hadzal fasiqul ladzi akhrajnahu. Ini orang fasik
yang telah kami usir. Tahu masyarakat kenapa kami disuruh datang menyembahyangkan ini orang fasik. Nah, Nabi Musa jadi bingung juga, kenapa ini? Allah mengatakan ini wali, tapi kata masyarakat ini orang fasik. Saking jahatnya makanya dia diusir. Lalu Allah mewahyukan lagi kepada Nabi Musa, hai Musa, sadaku, benar tuh kata orang-orang itu, benar memang orang ini orang fasik. Tapi nah ini rahasianya, sebelum dia meninggal Allah ceritakan kenapa jadi sebagaimana penilaian Allah. Dia sempat menyatakan minta ampun, gitu, sempat menyatakan minta ampun. Kalimatnya kurang lebih, ya Allah, di hadapan kekuasaanmu azab kepadaku ini pasti berat. Pian kuasa menyiksa aku seberat-beratnya karena pian kuasa. Tapi di hadapan kekuasaanmu juga, kalau engkau memberi aku maaf, ampunan, maka dosaku tadi hilang. Dan aku pernah mendengar engkau pernah mengatakan Anal Ghafurur Rahim, aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya ulun suah mendengar pian Tuhanena pernah menyatakan itu, bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kayak itu ulun minta ampun, ulun yakin tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa kecuali pian aja. Itu aja kalimat taubatnya. Tidak lama setelah itu orang ini karena reruntuhan dinding pintu gerbang perbatasan tadi mati. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat nih kenyataan orang ini dalam pandangan Allah dan dalam pandangan masyarakat, dan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi pada orang itu. Ulun ulang, betul masyarakat telah mengetahui orang ini orang fasik, tapi dalam pandangan Allah dia malah menjadi kekasih Allah karena taubat yang sempat dia nyatakan. Itu pun kayaknya terpaksa juga. Kenapa terpaksa? Diusir. Kadada kawan lagi, rasa terasing sendirian, ya sudah dah. Siapa lagi kecuali mengharap kepada Allah. Tapi jadi artinya tidak sia-sia tuh. Walaupun meninggal dengan taubat yang tidak lama itu, ternyata tadi dia menjadi wali Allah di penghujung hidupnya. Karena apa? Karena taubat. Ini nang nyata-nyata orang nang banyak dosa tuh. Nah ini maksud ulun, kenapa kita artinya perlu mengulang-ulang masalah taubat ini, apalagi memang disuruh istiqomah, jangan berubah-ubah dalam taubat, jangan berubah-ubah. Artinya jangan berhenti dari taubat. Apalagi suruhannya kayak itu. Nah ini salah satu contoh manfaat taubat. Bisa terjadi Allah menjadikan seseorang yang banyak dosa malah jadi wali Allah di penghujung umurnya. Kisah yang lain yang juga ulun sampaikan di Masjid Raya Zuhur tiap hari Senin. Ketika seseorang merasa berdosa, Allah beri hidayah jadi orang baik.
Karena Allah beri hidayah, lalu dia sadar. Dia bilang kepada istrinya, aku ingin pergi mencari orang yang bisa menyelamatkanku dari siksa Allah. Aku ingin taubat. Aku ingin pergi cari orang yang bisa menolongku di hadapan Allah, karena banyak dosa yang kulakukan selama ini. Sudah keluar orang ini dari rumah ke arah gurun Sahara. Di gurun Sahara, di padang pasir itu yang panas, dia teriak-teriak, ya sama'u isfa'ili, wahai langit tolong saya. Ya jibalu isfi'ili, wahai gunung-gunung tolong saya, beri saya syafaat istilahnya. Ya ardu isfi'ili, wahai bumi tolong saya. Begitu terus dia teriak-teriak, karena dia hanya berharap mendapatkan orang yang bisa menolongnya nanti berhadapan dengan Allah, karena dosanya rasakan banyak sekali. Kayak itunya Mbak ucap, karena tahu lah harus kepada siapa. Tahunya yaitu teriak, wahai langit tolong saya, wahai gunung-gunung tolong saya, wahai bumi tolong saya. Karena begitu terus capek, kalau uyuh pingsan. Di saat pingsan Allah utus seorang malaikat. Singkatnya malaikat ini mengusap kepalanya dan orang ini sadar lalu terbangun. Lalu si malaikat mengatakan, aku membawa kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni dosamu. Kalau tadi aku ingin taubat ya, karena Allah beri hidayah, cumannya belum tahu lagi kayak apa caranya dan diterimakah taubatnya. Lalu kayak tadi, begitu mendengar kata-kata malaikat Allah menerima taubatmu, dia heran, siapa yang menolong saya? Siapa yang menjadi penolong saya? Karena tadi kan minta mencari orang yang bisa nolong. Nah, kata malaikat, khaufuka atau makhafatuka, rasa takutmu itu, rasa takutmu kepada Allah itulah yang menolongmu menghadap Allah. Rasa takutmu, rasa takut disiksa tadi itu, nah, rasa takut dimurkai oleh Allah karena dosa yang banyak itu, rasa takutmu itulah yang menolongmu kamu menghadap Allah. Taubat juga tuh adanya rasa takut terhadap resiko dosa, lalu dia berusaha ingin mencari orang yang bisa menolongnya dari siksa Allah. Belum dapat siapa-siapa, rasa takutnya itulah yang sudah menolongnya dan yang menyebabkan taubatnya diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah ini mengapa kita disuruh istiqomah dalam taubat. Jangan ampih, minta ampun tuh jangan ampih, apalagi kadada sama sekali, jangan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ringkas saja nih, kata Syekh pengarang kitab kita ini, wa bada'a syaikhu bitaubati, beliau memulai pembahasan kitab ini dengan taubat, li'annaha asasun likulli maqamin yataraqqa ilahil abdu hatta yamuta. Karena taubat itu adalah pondasi
bagi setiap maqam di mana seorang hamba semakin meningkat, semakin tinggi derajatnya kepada Allah. Setiap maqam, setiap tingkat yang membuat semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, justru di setiap maqam, di setiap tingkatan itu ada taubatnya. Kada sekali di setiap anak tangga lah istilahnya, di setiap pangkat yang diberikan, yang ditambah, itu ada taubatnya. Gitu. Sekurang-kurangnya kita memahami bahwa taubat itu dasar untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dasar. Dan dasar ini bukan dasar pertama, dasar yang menjadi tuntutan pada setiap tingkatan. Gitu. Kalau dikira taubat itu di awal aja, habis itu kada ada kisah lagi taubat beramal aja, kada. Makin tinggi derajat orang itu, makin orang itu mesti melakukan taubat. Bahkan disebut hatta yamuta, sampai orang itu meninggal. Taubat itu sampai meninggal. Fakama anna man la ardalahu la bina'alahu. Kenapa taubat itu menjadi dasar setiap maqam, setiap tingkatan? Sebagaimana kalau tidak ada tanah, maka tidak ada bangunan. Kayak apa hendak membangun kalau kada ada tempat membangunnya? Kayak itu. Kadzalika man la taubata lahu fala halalahu wala maqama. Maka siapa yang tidak ada taubat baginya, kada melakukan taubat, maka tidak berhak juga dia untuk mendapatkan hal tertentu atau mendapatkan makam atau kedudukan tertentu. Gitu. Jadi ini menjadi dasar, taubat ini menjadi dasar setiap makam-makam. Kita ini kada bepandir makam-makam. Makam kita ini makam awam. Artinya orang yang hendak mulia saja atau makin mulia saja mesti taubat, apalagi kita masuk ulun tuh kayak itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, wa min kalamihim, di antara ucapan mereka, man ahkama maqama taubatihi hafizahullahu ta'ala min sairi syawaibil lati fil a'mali. Siapa orang yang memantapkan maqam taubatnya, maka Allah akan menjaga kekeliruan dalam perbuatannya. Dari segala kekeliruan pada segala perbuatannya. Siapa yang memantapkan kedudukan taubatnya, maka Allah akan menjaga atau memelihara orang itu dari segala kekeliruan, kesalahan pada segala perbuatannya. Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk di antara perbuatan-perbuatan itu perbuatan taat. Tadi disuruh siapa yang memantapkan makam taubatnya, maka Allah akan menjaga orang itu dari kekeliruan pada segala perbuatannya. Maksudnya nih, taubat itu tidak hanya mesti dilakukan bagi orang yang merasa telah berbuat dosa, kada.
Bahkan bagi orang yang telah berbuat amal soleh sekalipun, taubat itu perlu. Buktinya mana? Yang wirid kita tadi, habis salam sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tuh. Dan Nabi kita melakukan kayak itu sebagai pelajaran bahwa setelah berbuat taat sekalipun tetap disuruh minta ampun. Kenapa? Salahkah? Minta ampun atas ketidaksempurnaan kita dalam menunaikan hak Allah pada ibadah yang mesti kita lakukan. Salat misalnya, banyak ayat tuntutan Allah tuh, bagus bacaannya, bagus cara gerak-geriknya, bagus jaga niatnya, diantaranya khusyuk. Mungkin ada yang salah-salah kita ini, nah di situ kita minta ampunnya. Gitu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, maka jadi salah orang yang merasa kadada kesalahan. Jadi salah, jadi berdosa orang yang merasa kada punya kesalahan. Merasa kadada salah itu dosa. Merasa tidak punya kesalahan itu dosa. Memangnya siapa kita ini? Nabi aja nang hati beliau tidak pernah lupa kepada Allah masih aja minta ampun. Masa kita nang banyak lupa ini merasa kadada salah? Maka siapa yang merasa dirinya kadada kesalahan, sebenarnya dia orang yang salah, orang yang berdosa. Nah ini penting nih. Kalau karena merasa perasaan aku nih 24 jam ini baik terus, kadada yang membunguli orang, kadada apa, pokoknya kadada. Lalu merasa kalau kayak itu hari ini aku udah perlu taubat. Jangan. Ini nang bahaya nih. Merasa kada bersalah itu salah. Itu merasa tidak bersalah itu salah pokoknya. Nah makanya disuruh istiqomah aja, terus menerus, jangan ampi-ampi. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu beliau wahatha alal istiqamati fit taubah. Beliau menyuruh untuk istiqamah dalam taubat. Terus menerus tadi. Kalau perlu taubatnya ditingkatkan. Kalau perlu taubatnya ditingkatkan. Apanya yang ditingkatkan? Ya, jumlahnya ditambah, istighfarnya itu padahal suruhannya sekurang-kurangnya 300 kalau hendak kaya Nabi. Beristighfar itu 100 kalau hendak kaya Nabi. Tapi kalau disama-samakan kaya Nabi kayaknya kada pas juga. Bahwasanya aku ini beristighfar kepada Allah itu 100 kali sehari, ujar Nabi. Lalu kita turuti hadis ini, ya sebagai dasar ada apa-apalah. Cuman kalau menyamakan diri kayak Nabi kayaknya kada pas dah. Nang 100 ini orangnya dijamin masuk surga, dosa diampuni. Ini nang 100. Kita hendak menuruti nang 100 ini kayaknya memaksakan diri kayak Nabi dah. Perlu ditambah. Ya mungkin 300 lah. Perlu ditambah. Kayak itu.
Ini bacaannya. Apa hitungannya? Hitungan bacaan. Mungkin juga perlu ditambah bacaannya. Kada lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tambahi wa atubu. Tambah kata-kata taubatnya itu nah. Sudah semacam. Lalu kalau perlu tambah lagi jenis istighfarnya, bacaannya nih. Bisa jualah kita nih membaca Sayyidul Istighfar maksudnya. Kayak itu. Lalu kita tambah lagi bacaannya, masih bacaan. Yang tadinya astagfirullahaladzim rubah menjadi wa atubu ilaih, tambah. Sekarang tambah lagi astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim li waliyudaya wa li jami'il muslimin wal muslimat misalnya. Atau rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diri sendiri dan orang tua. Tambah lagi karena ini yang lebih baik, doakan juga untuk orang-orang Islam, wali jami'il muslimin wal muslimat. Karena kayak itu istighfarnya para rasul di dalam Al-Quran, mendoakan juga, memohonkan keampunan untuk orang-orang Islam semuanya, orang-orang beriman semuanya. Misalnya tuh ditambahi kebaikan istighfar kita. Nah, lalu lagi mungkin perlu juga kita mengkhususkan istighfar kita untuk orang tua kita. Kayak itu. Kalau guru sekubulkan nyuruhnya ya sesudah sholat tuh istighfar untuk orang tua tuh 5 kali lah. Minimal 5 kali. Nah, itu tentang tambahan bacaannya. Tadi yang pertama jumlah, yang kedua bacaannya. Nah, karena pulang kita tambahi, kita tingkatkan tuh taubat kita nih, tambahi lagi dengan adanya rasa takut. Amun kada karena muntung aja astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, tapi hati kada takutan lawan Tuhan, belum lagi. Kalau kisah tadi rasa takutmu itu yang membuatmu diampuni oleh Allah. Padahal belum sempat lagi, ya Allah ampuni ulun, belum. Cuman teriak-teriak ke sana kemari, wahai langit tolong saya. Wahai gunung-gunung tolong saya, wahai bumi tolong saya. Belum lagi, ya Allah ampuni saya, belum. Rasa takutmu itu, ujar malaikat, yang menolong kamu di hadapan Allah. Dan perlu juga ditambah di dalam hati kita nih rasa takut itu nah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nang pasti kita kada siapa-siapa, cuman perlu menuruti gawian orang nang lebih baik daripada kita. Gitu. Sudah Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa beliau menyuruh istiqamah dalam taubat? Li'annahu mata makana fit taubati i'wijajun in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu fayasiru bina'uhu muhalhilan kaman bana haitahu minal labini al-yabisi bi ghairi tinin. Siapa nang kada menjaga, kada istiqomah dalam taubat, dikhawatirkan terjadi kekurangan dalam taubatnya. I'wijaz itu bengkok,
kada lurus lagi, belum pas benar lagi taubatnya. Akhirnya dia tidak bisa naik. Diibaratkan seperti orang yang membangun sebuah dinding dari batu bata, kayak apa hendak lengket batanya bertambah tanpa ditempel dengan tanah, bahasa kita tanpa direkatkan dengan semen. Yang kaya ini Jarsidin ditunjuk sedikit aja hancur pulang, menyusun susunan bata supaya jadi dinding, tapi batanya kada direkatkan dengan semen. Ini di sini ditunjuk sedikit aja rusak pulang. Nah, itu beliau umpamakan. Lalu, qala Sayyidi Muhammad bin Annan rahimahullah ta'ala, man istaqama fi taubatihi anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'nihi. Siapa yang menjaga istiqamah taubatnya, maka dia akan meningkat taubatnya itu kepada yang tidak bermanfaat. Tadinya kan awalnya taubat itu mulainya dari dosa besar, lalu geser kemudian kepada dosa kecil. Jadi mulai taubat itu dari dosa besar, kada sembahyang, taubat dulu sembahyang pulang. Imbah itu karena pulang berubah taubat pulang dari dosa kecil pulang. Kemudian taubat lagi dari hal-hal yang makruh, kada lagi menggawi nang makruh. Kemudian taubat lagi dari mengerjakan nang khilaful aula, nang kada utama digawi. Kemudian lagi taubat dari melihat diri ini banyak kebaikan dah, merasa baik, merasa banyak kebaikan, taubat juga nih. Padahal sudah bujur-bujur menggawi kebaikan nih, cuman jangan melihat kebaikan itu aja perlu ditaubati. Kemudian taubat lagi dari penglihatannya, pandangan dirinya, bahwa dirinya ini termasuk orang-orang yang hina. Taubat dari perasaan hina, taubat juga. Kemudian taubat lagi dari merasa benar dah dalam taubat, rasanya bujur sudah taubat ini taubat juga. Kemudian lagi taubat, dari segala lintasan hati nang kada diridai oleh Allah. Nang hal-hal nang ditaubat ini banyak benar. Mulai dari dosa-dosa besar, selesai tingkatkan lagi taubatnya, taubat dari hal-hal nang dosa-dosa kecil. Selesai sudah, taubat pulang dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Makanya sidin-sidin, siapa nang istiqomah terus menerus dalam taubat, maka dia akan meningkat taubatnya pada hal-hal yang kada bernilai apa-apa. Akhirnya merasa, kenapa aku ini membuang-buang waktu, astagfirullahaladzim, kenapa aku menggawi yang kada ada manfaatnya, taubat lagi. Siap sampai ke situ tuh, karena arahnya siapa yang menjaga taubatnya, kaina inya akan otomatis meningkat taubat itu kepada hal-hal yang tidak berguna, nang pokoknya nang inya rasa kada ada manfaatnya, inya merasa salah juga. Padahal kada ada manfaat itu kan kada berdosa, pahala kada, berdosa kada, cuman sia-sia. Ini aja gini merasa salah dah. Kayak itu. Akhirnya
orang itu berusaha bersihlah atau berusaha menjaga dirinya dari kesalahan, dari hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini yang berat pulang nih. Wa man lam yastaqim fiha, siapa nang kada istiqamah, kada sungguh-sungguh, kada serius taubat, la yashummu minat taubati anil fuduli raihatan, inya kada akan mencium bau keutamaan, kada merasakan untung mengerjakan hal-hal yang baik. Nah, wala yaqdiru ala riayati khatirihi abadan, dan dia juga dipastikan tidak akan mampu menjaga lintasan hatinya yang kada baik selama-lamanya. Wajar, karena inya kada bujur-bujur taubat. Nah, kalau orang-orang betul-betul taubat, perasaan hati aja gin dijaga. Set, niat hendak berbuat, astagfirullahaladzim. Karena inya menjaga benar taubatnya. Tapi bila kada dijaga baik-baik taubatnya, nang lintasan hati, nang niat-niat nang kada baik tadi itu sudah dibiarkannya, kada mampunya menjaga itu. Walaupun nang terlintas di hati itu kada ditulis dosa, tapi bagi dirinya inya merasa salah juga. Saking menjaga atau istiqomah dalam taubatnya. Bal taglibun alaihi khawatirul ma'asi hatta fi salatihi. Nah, nih sampai lintasan berbuat maksiatnya itu menguasai dirinya di saat sedang sholat. Ini aneh tapi nyata. Di hadapan Allah sudah wani juga menyimpan di dalam hati niat nang kada baik. Karen kalau tidak istiqomah kaitana, kalau kada serius dalam masalah taubat tadi. Nah, jadi ini aneh tapi nyata. Orang yang kada menjaga taubat itu dampaknya lagi sedang sholat sekalipun bisa menyimpan di dalam hatinya tuh niat yang kada baik. Saking kada memperhatikan salah taubat tuh. Ini artinya sudah bujur-bujur di hadapan Allah, masih juga kawa menyimpan di dalam hatinya niat yang kada baik. Kalau orang yang serius dalam taubat tuh sembahyang inya sholat aja gin takutan salah dah. Takut kalau sholatnya ini menjadi sebab dirinya dimurkai oleh Allah. Jadi kada ada terpikir pahala tuh kada ada takutan kalau sholatku ini jadi sebab aku ini dimurkai oleh Allah. Itu yang dilihatnya, takutannya. Kenapa? Bisakah sholat itu menjadi murka sebab murka? Bisa. Kalau Allah tahu ini orang ini kada sembarangan ini yang mengerjakan perintahku ini nih, bisa jadi Allah Maha tahu kayak apa. Bisa jadi. Jadi dalam berbuat kebaikan pun dalam kota kita mesti takutan juga. Takut, mesti takut, dan kada bisa kada. Dan ini nyata, kita nih kada siapa-siapa. Ada ibadah kita nih pasti banyak kekurangannya. Kayak apa? Kada merasa berdosa. Jadi merasa salah perlu taubat ini bukan hanya
ketika kita melihat diri kita tuh nyata-nyata berbuat kesalahan kada. Kita pun perlu merasa takut kalau ketaatan yang kita lakukan tuh jadi sebab Allah murka. Lalu apa strateginya, caranya supaya kada kayak ini? Nah, supaya ketaatan kita nih kada menjadi sebab Allah murka, kita rayu Allah. Apa bahasa rayuannya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, kami ngaku nah kami menzalimi diri kami. Suruhan pian ini belum bisa lagi kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau pian kada kasihan lawan kami, kami jadi termasuk orang nang rugi. Atau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau lagi Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana dan seterusnya, wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, macam-macam semuanya itu, dan anggap sempurna aja. Wa tammim, sempurnakan ya Allah, atau anggap sempurna ya Allah kekurangan kami dalam ibadah-ibadah itu. Itu kalau misalnya kadada minta kayak ini, kayaknya dah terlalu yakin benar ibadah ini baik sudah dikerjakan. Rasanya terlalu yakin ibadah kita ini baik sudah, padahal kada. Jadi ini serius jadinya. Makanya tadi usikum wa iya ya nafsi, pertama ulun ingatkan untuk diri ulun. Masalah taubat nih sesuatu nang enteng kelihatannya, tapi besar pengaruhnya. Besar pengaruhnya. Lalu lagi, hadis Nabi penutup, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka. Istiqomalah kamu pada apa yang aku perintahkan dan bersama dengan orang-orang yang taubat kepadamu. Ini dalil di antara suruhan Allah itu suruhan istiqomah dalam taubat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Seiring dengan taufik dan hidayah Allah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Allahumma mnun 'alaina bima mananta 'ala ahli ta'atika wa 'ala ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.